Selamat bertemu kembali di video pengantar analisis kompleks. Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi trigonometri dan hiperbolik ya. Nah, kita sudah melihat hubungan antara fungsi trigonometri real yaitu E pangkat I theta itu adalah cosinus theta plus I sin theta. Ya. Nah, kalau E pangkat min I theta ya cos min theta plus I sin min theta. Dan ini hasilnya adalah cos theta min I sin theta ya di bilangan real. Jadi kalau saya mencari cosinus theta, saya jumlahkan, maka saya akan memperoleh I theta plus min I theta sama dengan 2 cos theta. Jadi cos theta itu adalah E I theta plus E min I theta per 2. Nah, sedangkan sin theta ya, itu bisa kita selisihkan ya, yaitu E I theta min I theta per 2. Ya, dalam hal ini kita nanti harus mengingat bahwa bentuknya seperti apa, tapi kita lihat bahwa ini harus fungsi genap ya. Jadi kalau kita tukar theta dengan min theta, dia tidak berubah. Ya. Sedangkan yang di sini kalau theta kita ganti dengan minus theta, maka akan muncul tanda negatif. Nah, berdasarkan ini kita definisikan untuk yang kompleks ya, sehingga kalau kita substitusikan untuk real, dia harus balik lagi, yaitu cosinus Z itu adalah E I Z plus E min I Z per 2. Dan sinus Z itu adalah E I Z min E I Z per 2. Maaf, ini ada 2 I-nya. Ini 2 I. Ya, untung belum pindah, jadi saya tidak perlu mengganti video ini. Jadi, ya perlu sedikit dihafalkan lah begitu. Ya. Jadi, kalau sekarang mungkin perlu saya kasih contoh bagaimana menghitung nilai fungsinya. Kan kita akan menghitung berapa harga cosinus 2 plus IP ya. Nah, ini ya kita hitung berdasarkan definisinya, yaitu apa? E pangkat I ya, I dari 2 plus IP ditambah E min I 2 plus IP per 2. Dan itu hasilnya adalah berapa? E kita hitung min P plus 2I ditambah E minus 1 jadi P E pangkat min 2I per 2. Saya langsung kali begini ya. Jadi ya sebetulnya ini adalah dari yang di atas itu E min 2I min I kuadrat P. Hasilnya jadi itu. Nah, kita lihat bahwa ini adalah min P kali cosinus 2 plus I sin 2 ya, plus E pangkat P cosinus min 2 plus I sin min 2 gitu. Oke. Semuanya dibagi dengan 2. Jadi kalau kita lihat cosinus min 2 itu kan cosinus 2 ya. Kalau kita kumpulkan
ini dengan ini, hasilnya menjadi kosinus 2 E pangkat min pi plus E pangkat pi ya, per 2 plus ini sinus 2 ada I-nya ya. Sinus 2-nya keluar, kurung E pangkat min pi. Di sini ada minus ya, minus E pangkat pi. Ada per 2-nya. Ya. Nah, nanti kita akan bisa melihat bahwa kalau Anda ingat di fungsi real, maka ini adalah kosinus hiperboliskus dari pi di real ya. Plus I sin 2 ini ada minusnya ya, jadi plus dulu tadi, ini harus diganti dengan minus gitu. Jadi ini sinus hiperboliskus dari pi gitu ya. Jadi Anda bisa melakukan hal yang sama kalau saya punya kosinus hiperboliskus dari X plus IY. Maaf, kok kosinus hiperboliskus seperti di atas, yaitu kosinus dari X plus IY ya. Nah, itu akan menjadi berapa? Ini nanti X-nya menjadi bagian yang kosinus itu ya. Jadi kita akan melihat dia menjadi kosinus X ya. Nah, ini akan menjadi sebetulnya nanti kita lihat adalah kosinus hiperboliskus dari Y ya. Min sinus dari X kali sinus hiperboliskus dari Y. Nah, gitu. Yang dasar adalah sebetulnya ini ya, jadi kosinus Z ditambah W itu persis seperti rumus di bilangan real, yaitu apa? Kosinus Z kosinus W, kalau dia plus min sin Z kali sin W. Kalau ini minus, ini berubah jadi plus. Sin Z plus W itu adalah sin Z cos W plus cos Z sin W gitu. Kalau ini minus, ini minus. Jadi persis seperti di bilangan real. Jadi misalkan saja kita lihat sin dari Z ditambah pi per 2 misalkan ya. Nah, hasilnya apa ini? Sin Z kali cos pi per 2 plus cos Z kali sin pi per 2. Jadi di sini hasilnya kita lihat cos pi per 2 itu adalah ya real, ini karena real 0. Jadi tinggal hasilnya ini, oleh karena itu di sini hasilnya kosinus Z. Nah, dengan cara yang sama, kosinus Z plus pi per 2 itu adalah min sin Z ya. Jadi 2 ini saja yang perlu diingat ya. Jadi tentu saja rumus-rumus trigonometri sudut double, kosinus 2Z kan cos Z kali cos Z minus sin Z kali sin Z. Jadi hasilnya cos kuadrat 2Z. Kok ada 2-nya? Kosinus kuadrat Z min sin kuadrat Z. Jadi persis ya. Saya tidak perlu menulis yang lain lagi. Anda boleh explore. Ya, walaupun kita tadi sudah pakai, saya ingin menuliskan kembali
definisi dari kosinus hiperboliskus real ya, real, yaitu E pangkat Y ditambah E min Y per 2. Sedangkan sinus hiperboliskus Y-nya adalah E pangkat Y min E pangkat min Y per 2. Tidak ada I-nya. Ya. Nah, jadi dengan sifat ini, kalau kita punya kosinus IY, menurut definisi tadi adalah, kan saya tulis di sini ya, kosinus Z itu adalah E pangkat IZ ditambah E min IZ per 2. Jadi di sini hasilnya adalah I kali IY ya, itu ditambah E min I ya, kali IY gitu. Ini kita pakai yang ini per 2. Hasilnya menjadi min Y plus min I kuadrat, jadi E pangkat Y per 2. Jadi ini sama dengan kosinus hiperboliskus Y. Nah, dengan cara yang sama ya, kita bisa memperlihatkan bahwa sinus dari IY itu adalah I-nya keluar. Kalau ini kan dulu kalau real kan minusnya keluar. Nah, ini I-nya keluar. Berubah menjadi sinus hiperboliskus Y. Ya, bisa dicek dengan menggunakan hal yang sama. Nah, berdasarkan ini, tadi formula tadi sudah saya tulis sebetulnya ya, yaitu apa? Kalau kita punya kosinus Z atau sama dengan kosinus X plus IY, itu maka ini adalah cos X cos IY ya. Terus karena plus jadi min untuk kosinus sin X kali sin IY. Tetapi kita tahu bahwa kosinus IY itu menjadi kosinus hiperboliskus Y. I-nya keluar, min I sinus mungkin lebih bagus saya tulis sin X dulu kali sinus hiperboliskus Y. Ya, jadi berapa modulus dari kosinus Z adalah akar dari kosinus X kosinus hiperboliskus Y kurung kuadrat ditambah kuadratnya ini ya, sin X kali sin Y hiperboliskus kuadrat gitu. Dan kalau kita hitung hasilnya itu adalah akar dari kosinus kuadrat X kali ditambah sinus hiperboliskus dari Y gitu. Oke. Nah, beberapa sifat yang lain juga bisa diturunkan, yaitu sin Z sama dengan akar dari sin kuadrat Z, sin kuadrat X ditambah sinus juga di sini ya, kuadrat Y gitu. Jadi bisa kita cek berapa argumennya, ya bisa kita hitung dari sini ya, yaitu argumen itu Y per X bagian ini dibagi bagian ini ya. Oke, kita akan mencari peta dari sin Z ya, kalau Z-nya itu berada di S, yaitu Z sama dengan X plus IY, dengan X-nya itu adalah di antara pi per 2 dan min pi per 2, kemudian Y-nya itu hanya positif. Jadi daerahnya itu adalah seperti ini. Ya. Jadi ini pi per 2, ini min pi per 2, kemudian daerahnya adalah seluruh ini.
Nah, kita akan mencari peta dari ini, sehingga pada daerah W, yaitu UV ya. Jadi W-nya itu W-nya itu adalah U plus IV ya. Jadi dari daerah itu. Nah, pertama kita akan mencari peta ini ya. Peta itu garis putih itu adalah Z-nya adalah X sama dengan Pi per 2 ya. Jadi ini Pi per 2 plus IY. Nah, petanya berapa? W sama dengan sin dari Pi per 2 plus IY. Dengan menggunakan fungsi sifat sinus, itu adalah sin Pi per 2 cos IY plus cosinus Pi per 2 sin IY ya. Jadi yang diingat adalah trigonometri SMA itu. Nah, perhatikan bahwa ini adalah 0, jadi ini adalah 1. Dengan demikian ini hanya sekedar cos IY. Tetapi kalau cosinus ini berkaitan dengan, nah ini berubah menjadi cosinus hiperboliskus dari Y ya. Dan ini adalah U plus IV. Jadi U-nya adalah cosinus hiperboliskus dari Y dan V-nya sama dengan 0. Nah, kita ingat bahwa grafik dari, kalau ini Y dan ini U, maka grafik ini adalah bentuknya seperti ini ya. Jadi nilai U-nya itu akan selalu lebih besar 1. Oleh karena itu peta dari garis putih ini adalah di sini ya, U-nya lebih besar dari 1. Nah, sekarang kita akan mencari daerah yang kuning ini ya. Jadi di sini minus ya, minus, maka kita lakukan hal yang sama di sini minus. Ini ada minusnya sekarang, tetapi ini berubah menjadi min 1. Ini tetap 0, jadi ini berubah menjadi minus. Ini ada minusnya, tetap UIV, jadi ini minus. Jadi sekarang kalau tadi U-nya lebih besar 1, sekarang U-nya lebih kecil dari min 1. Jadi petanya itu di sini, kuning di sini. Ya, kuning di situ. Nah, berikutnya kita akan mau mencari peta dari ini. Nah, peta dari ini itu kan Z sama dengan X, Y-nya selalu 0. Dengan cara yang sama, W sama dengan sin Z atau sin X. Jadi sudah selesai. Ini adalah U plus IV. Jadi U-nya adalah sin X dan V-nya selalu 0. Jadi U sin X, X-nya itu bergerak dari min Pi per 2. Kalau X-nya berada di min Pi per 2, U-nya min 1. Jadi dia di sini nih. Ya, jadi ini adalah peta kalau X-nya adalah min Pi per 2. Kemudian bergerak ke sini, ya, ini bergerak ke sini, maka dia akan bergerak ke sana sampai di sini. Ya, jadi petanya seakan-akan pilar ini diturunkan ke sana begitu. Jadi hasilnya begitu. Oke. Nah, kita mau menyelidiki lagi sekarang kalau garis yang di sini nih. Ya, mungkin saya pakai merah, tetapi akan saya selesaikan di lembar berikutnya. Jadi tolong diingat ini. Jadi sekali lagi kita ingin mencari peta dari garis merahnya di sini ya, garis merah di sini. Yaitu Z sama dengan
X-nya boleh bergerak dari pi per 2 sampai min pi per 2 plus I, tapi Y0-nya konstan. Ya, jadi suatu bilangan begitu. Nah, petanya sin Z itu adalah sin dari X plus I Y0. Ya. Dengan menggunakan rumus trigonometri SMA, ini menjadi sin X cosinus I Y0 plus cos X plus sin I Y0. Ini sama dengan berapa? Sin X cosinus hiperboliskus dari Y0 ya, I-nya dimakan. Jadi kalau cosinus di real kan negatif dimakan, ini I juga dimakan tapi berubah menjadi cosinus hiperboliskus plus cosinus X. Kalau sinus itu minus itu keluar, di sini I juga keluar ya, tapi tetap dia berubah menjadi sinus hiperboliskus dari Y0. Jadi kalau ini U plus IV, maka U-nya itu adalah sin X cosinus hiperboliskus Y0 dan V-nya adalah cos X kali sinus hiperboliskus Y0. Perhatikan ini bilangan tertentu ya. Jadi kalau kita lihat dia berubah menjadi bentuknya gimana? U per cosinus hiperboliskus Y0 dengan asumsi Y-nya tidak 0 ya. Kalau Y-nya 0, Y0-nya 0, itu berarti dia hanya sin X saja, dia ada di bawah ya. Dan di sini V per sinus hiperboliskus Y0. Nah, di sini tidak boleh ada Y0-nya ya, jadi ini sin X. Nah, dengan menggunakan sin kuadrat X plus cosinus kuadrat X sama dengan 1, maka ini menjadi U kuadrat per cosinus kuadrat Y0 plus V kuadrat sin hiperboliskus kuadrat Y0. Nah, ini sama dengan 1. Nah, ini apa ini? Ini adalah elips ya. Ini adalah elips yang fokusnya, pusatnya tetap di 0,0, tetapi dia punya bentuk begini. Nah, coba kita gambar. Nah, jadi sekali lagi kita tadi akan mencari daerah ini ya, dengan menggunakan W sama dengan sin Z. Dan kita tadi sudah melihat kalau ini UV, maka daerah putih ini petanya adalah di daerah sini ya. Kemudian tadi menggunakan kuning, daerah di sini akan dipetakan ke daerah sini ya. Kemudian daerah hijau ini akan bukan daerah hijau, garis hijau itu akan dipetakan ke sini. Nah, kita sekarang sedang berusaha untuk mencari petanya ini ya, yaitu seperti ini, X plus I Y0 ya. Jadi ini tingginya Y0 konstan begitu. Dan kita tadi sudah melihat bahwa petanya berbentuk elips ini ya, punya hubungan seperti ini. Dan perhatikan bahwa di situ tadi ada V sin hiperboliskus Y0 cos X. Tapi X-nya berada di sini ya, jadi selalu bahwa V-nya itu Y0-nya juga positif, maka V-nya selalu positif ya. Jadi petanya hanya di daerah atas ini saja. Nah, berbentuk elips, kita lihat bahwa kalau V-nya 0, ya, V-nya 0, maka kalau V-nya 0, U-nya itu adalah cosinus hiperboliskus Y0 ya.
Jadi U-nya itu plus minus ya, plus minus. Jadi dia di daerah seperti di sini nih. Nih, misalkan di sini ya, ini gitu. Ya, jadi petanya adalah kurang lebih elips begini. Makin tinggi dia makin jauh. Ya, makin tinggi lagi makin jauh. Makin jauh begitu. Oke. Jadi petanya adalah setengah bidang atas ini.